Bismillahirrahmanirrahim. Ada banyak orang yang saat ini sedang berjuang, bekerja keras, memaksimalkan segala sumber daya yang dimilikinya dalam usaha meraih kekayaan. Meskipun tujuan jangka pendeknya adalah agar terpenuhi semua kebutuhan, tapi tujuan jangka panjangnya atau tujuan akhirnya adalah agar bisa merasakan kebahagiaan. Lalu, apakah benar bahwa kekayaan itu bisa menjamin kebahagiaan? Ya, bisa jadi. Bahkan bukan hanya kekayaan, ketenaran ketika seseorang viral atau tiba-tiba dikenal banyak orang. Itu juga bisa bikin orang bahagia. Mendapat pangkat atau jabatan tinggi, itu juga bisa bikin orang bahagia. Namun sayangnya, kebahagiaannya itu tidaklah sempurna. Kenapa? Karena kebahagiaannya terbatas. Seiring berjalannya waktu, kebahagiaan itu pun akan mengalami penurunan dari sisi kualitas. Di awal memang benar merasa seolah ada di puncak kepuasan. Tapi berangsur-angsur, kepuasan itu pun berkurang, bahkan bisa jadi hilang. Meskipun dia tetap menduduki orang terkaya nomor 1. Dia tetap dikenal banyak orang, tetap menduduki jabatan tertinggi dalam instansi. Mungkin itulah kenapa kebanyakan orang, bukan semuanya, tapi kebanyakan orang kaya, terkenal, berkedudukan tinggi, itu seperti lebih banyak membutuhkan hiburan daripada orang biasa. Tempat karaoke, diskotik, intinya hiburan malam, itu kan bukan tempat yang bisa dikunjungi atau dinikmati oleh setiap orang. Hanya mereka yang masuk ke strata menengah ke atas dalam sisi ekonomi yang bisa menikmati hiburan di dalamnya. Ya, kalau kita lihat harga minumannya saja, itu dibandingkan dengan tongkrongan biasa, warung kopi biasa, itu jauh berbeda. Nah, kenapa mereka yang strata sosialnya menengah ke atas dari sisi ekonomi, kenapa justru mereka yang lebih banyak seolah-olah lebih banyak membutuhkan hiburan? Jadi ternyata seiring kualitas kebahagiaan yang terus merosot menurun, bisa saja disertai dengan perasaan cemas, kegelisahan, stres, bahkan depresi yang terus meningkat. Nah, untuk itulah di video kali ini kita akan mencoba bahas bagaimana cara untuk mendapatkan kebahagiaan yang sempurna berdasarkan filosofi Al-Quran. Semoga setelah menemukan dan memahami, bahkan kita mencoba mempraktikkan rumus bahagia berdasarkan firman Allah ini, kita semua bisa merasakan kebahagiaan sempurna tanpa harus dibatasi oleh kekayaan, ketenaran, ataupun kekuasaan. Namun sebelum saya masuk kepada konsep bahagia berdasarkan filosofi Quran, sepertinya kita terlebih dahulu akan masuk ke konsep kebahagiaan menurut Thomas Aquinas, seorang filsuf yang beraliran skolastik. Karena ketika kita belum memahami esensi dari konsep kebahagiaan, nantinya kita akan sulit mempraktekkan bahkan memahami tahapan-tahapan kebahagiaan yang Allah tegaskan dalam Al-Quran. Nah, jadi menurut Thomas Aquinas, bahwa manusia itu adalah makhluk yang bertindak, bekerja, beraktivitas. Dan setiap aktivitas ada tujuannya. Ujungnya adalah sebuah kebahagiaan. Apapun alasan beraktivitas, tujuan akhirnya adalah ingin bahagia. Lalu, awal dan akhir kebahagiaan itu harus berhubungan dengan Tuhan.
Karena dari Tuhanlah mengalir segala kebaikan dan kebahagiaan, dan kepada Tuhan juga semuanya kembali. Kita melakukan kebaikan sampai mendapatkan kebahagiaan itu karena anugerah dari Tuhan. Dan semua kebahagiaan dan kebaikan yang kita peroleh tadi akhirnya akan kembali kepada Tuhan juga. Karena kebaikan dan kebahagiaan dari makhluk atau hal-hal duniawi itu sifatnya terbatas. Seandainya kita dapat kebahagiaan pun, jangkauannya juga terbatas. Itulah kenapa ketika kita ingin memperoleh kebahagiaan yang sempurna, maka cuma satu jalannya, yaitu melalui keridhaan dari Tuhan, bukan berdasarkan kesenangan duniawi. Kenapa ketika kita mengharapkan kesenangan duniawi, kebahagiaannya apakah jadi tidak sempurna? Iya. Bisa saja kita mendapatkan kebahagiaan dengan mengandalkan kesenangan duniawi, tapi menurut Thomas Aquinas itu terbatas jangkauannya. Bukan hanya terbatas jangkauannya, tapi waktunya juga terbatas karena tidak permanen. Layaknya dunia yang tidak akan ada selamanya, begitupun segala sesuatu yang berhubungan dengan duniawi itu pun sifatnya sementara. Begitu juga dengan kebahagiaan yang disandarkan atas perolehan dari kesenangan duniawi, maka akan bersifat sementara. Kenapa? Karena yang namanya manusia, disadari atau tidak, diakui atau tidak, pada nyatanya setiap manusia siapapun itu dalam hati nuraninya dia ada kepercayaan, keyakinan bahwa dunia ini sementara. Dia juga meyakini hal yang berhubungan dengan dunia ini itu pun tidak akan abadi. Maka ketika kesenangan yang diperoleh berdasarkan dari duniawi tadi, dia yakin itu tidak akan abadi, maka akan menghasilkan dua perasaan. Yang pertama, perasaan khawatir. Kebahagiaan yang dikejar dengan perasaan khawatir itu bukanlah kebahagiaan mutlak atau kebahagiaan sempurna. Karena dia khawatir kesenangan yang sedang dirasakan akan hilang. Akhirnya dia berjuang lebih keras lagi untuk mempertahankan kesenangan itu agar bisa mendapatkan kebahagiaan lebih lama. Perasaan yang kedua, selain dikejar dengan rasa kekhawatiran, dia juga dihantui dengan kesedihan. Yang namanya manusia tidak selamanya di atas, tidak selamanya di bawah. Ketika dia di bawah, maka disitulah titik ketika dia bersedih. Maka ketika kita mengandalkan kesenangan duniawi untuk mendapatkan kebahagiaan, kebahagiaan itu bukanlah kebahagiaan sejati yang sempurna. Karena di satu sisi kita merasakan kebahagiaan, di sisi lain di saat bersamaan kita juga merasakan kekhawatiran dan dihantui oleh perasaan sedih pada ujungnya. Maka menurut Thomas Aquinas, agar kita merasakan kebahagiaan, hal itu harus didapatkan dengan sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita yakin bahwa Tuhan itu adalah zat yang abadi. Maka segala sesuatu yang berasal dari dirinya adalah sebuah keabadian. Begitu juga yang namanya kebahagiaan. Ketika kebahagiaan itu berasal dari Tuhan, maka kebahagiaan itu pun akan sempurna, abadi, sejati, tanpa ada pengaruh dari rasa khawatir bahkan rasa kesedihan. Itu juga yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dijanjikan oleh Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 112. Barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut, rasa khawatir, dan tidak akan bersedih hati. Jadi, ketika kita mengharapkan kebahagiaan yang sempurna, yang tidak akan diikuti dengan perasaan khawatir dan perasaan bersedih hati, maka cuma satu jalannya, yaitu meraih kebahagiaan dengan melakukan sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Nah, sebelum kita lanjutkan kepada ayat Al-Quran
yang membahas tentang tahapan-tahapan atau cara-cara agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Maka terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang potensi dasar yang ada pada diri manusia yang sudah Allah berikan kepada kita agar bisa meraih kebahagiaan sempurna ini. Jadi ada dua potensi yang diberikan oleh Allah dalam diri manusia untuk bisa meraih kebahagiaan. Yang pertama adalah potensi kehendak, yaitu keinginan yang muncul dari dalam diri manusia yang dicarinya adalah sebuah kebaikan. Dan yang kedua adalah potensi intelek, adalah sebuah kemampuan untuk mencari dan menemukan kebenaran. Nah, untuk menemukan kebaikan dan kebahagiaan tertinggi yang berhubungan dengan Tuhan, maka yang lebih berperan adalah potensi intelek ini, di mana potensi yang digunakan untuk menemukan kebenaran dengan memanfaatkan peran akal. Nah, dari dua potensi ini, maka terbagilah yang namanya kebahagiaan itu menjadi dua. Ada kebahagiaan sempurna yang diraih dengan konsep ketuhanan atau dengan melakukan tindakan atau aktivitas sesuai arahan petunjuk dari Tuhan. Dan yang kedua adalah kebahagiaan tidak sempurna, yaitu kebahagiaan yang dikejar dengan nalar atau kebaikan. Jadi manusia melakukan sebab yang menurut nalar kita akan berakibat baik bagi diri kita sendiri. Nah, seperti apa tahapan-tahapan atau perilaku-perilaku, tindakan-tindakan yang harus kita lakukan agar nantinya kita bisa memperoleh kebaikan tertinggi? Tapi sebelum saya masuk kepada ayat Al-Qur'annya, terlebih dahulu kita harus paham tentang esensi atau makna kebahagiaan itu sendiri. Secara bahasa, kebahagiaan itu bisa dikatakan sebagai pemuasan keinginan untuk memiliki kebaikan yang benar dan tepat secara sungguh-sungguh. Dan berdasarkan maknanya, kebahagiaan itu bisa dikatakan sebagai perasaan puas yang dialami individu di mana keinginannya berhenti. Kenapa? Karena keinginannya sudah terpenuhi. Jadi ketika masih punya keinginan, dia belum mencapai tahap kebahagiaan. Sedangkan kita semua sadar dan tahu bahwa yang namanya dunia, ketika memiliki satu gunung emas, kita tidak akan pernah puas, kita menginginkan gunung emas yang kedua. Maka dari itu, untuk mendapatkan kebahagiaan yang sempurna, hanyalah bisa diperoleh ketika kita melakukan hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke topik bahasan intinya ya. Jadi kebahagiaan itu ya selalu diinginkan oleh setiap manusia, oleh siapapun itu. Kenapa? Karena dalam kebahagiaan diyakini adanya kebaikan yang memiliki nilai. Maka kebahagiaan sempurna atau kebahagiaan tertinggi adalah ketika seseorang mendapatkan kebaikan tertinggi yang di dalamnya mengandung nilai paling tinggi. Dan sumber kebaikan tertinggi ada pada ridho ilahi. Maka untuk mendapatkan kebaikan tertinggi, kita harus melakukan tindakan yang menurut Allah mempunyai nilai tinggi juga. Dan tindakan itu Allah jelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-177. Laisal birra ang tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Sebelum saya uraikan maknanya, saya akan lebih menyoroti dulu, menggarisbawahi tentang kalimat al-birru. Bukanlah kebajikan. Di sini diterjemahkan sebagai kebajikan. Apa yang namanya kebajikan? Jika kita merujuk kepada bahasa Al-Qur'annya, dituliskan al-birru, maka yang namanya al-birru sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadis riwayat Ahmad dan Ad-Darimi, Rasul mengatakan bahwa yang namanya al-birru atau yang namanya kebajikan adalah segala sesuatu yang jiwa dan hati merasa tenang jika bisa melakukannya. Nah, artinya
perilaku-perilaku, tindakan-tindakan, amal perbuatan yang Allah uraikan dalam ayat Al-Baqarah 177 ini hanyalah akan mengantarkan si pelakunya kepada kepuasan hati dan ketenangan jiwa. Itulah yang disebut dengan kebahagiaan yang sempurna. Apa saja tindakan-tindakan atau perilakunya? Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 177, kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat. Tetapi kebajikan itu ialah, pertama, orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat-malaikat, beriman kepada kitab-kitab dan kepada nabi-nabi. Langkah pertama untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki adalah dengan memperbaiki kualitas iman. Karena ini pondasi awal, pondasi dasar yang bisa mengantarkan kita untuk melakukan kebajikan berikutnya. Tanpa kita menjadi orang beriman terlebih dahulu, maka kita akan sulit melakukan kebajikan berikutnya. Kebajikan berikutnya, kebajikan seperti apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan, dan memberikan harta yang dicintainya. Sebelum saya lanjut, saya akan lebih menggarisbawahi kalimat harta yang dicintainya. Di sini, pemberian itu tidak berdasarkan pada tinggi atau besar kecilnya sebuah nominal, tapi berdasarkan tolak ukurnya adalah cinta dan tidak cintanya. Ketika seorang miliarder menyumbang ke masjid sebanyak 500.000, sedangkan seorang biasa yang dia penghasilannya 30.000 per hari menyumbang ke masjid 5.000, bisa saja di mata Allah yang bernilai adalah yang menyumbang 5.000 tadi. Kenapa? Karena untuk mendapatkan uang 30.000 dia harus bekerja susah payah, banting tulang, menguras keringat dan lain sebagainya, bahkan beresiko tinggi hanya demi mendapatkan uang 30.000. Maka uang yang didapatkan dengan effort yang luar biasa itu pasti sesuatu yang dicintainya dan dia akan berusaha untuk menjaganya. Tapi dari 30.000 ini dia masih mau menyisihkan 5.000. Itulah yang dimaknai dengan memberikan sesuatu yang dicintainya. Bukan berdasarkan besar dan kecilnya, tapi berdasarkan effort proses dalam mendapatkan sesuatu itu. Dan ketika seseorang miliarder punya uang 500 juta dan dia menyumbang 500.000, mungkin itu tidak ada harganya bagi dia karena uangnya masih banyak. Berarti uangnya 500.000 itu kurang dicintai. Nah, sedangkan di sini Allah menantang sesuatu yang paling dicintai, sesuatu yang didapatkan dengan effort kerja keras yang luar biasa. Silakan sisihkan sebagian kecilnya. Kepada siapa? Kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada orang-orang yang dalam perjalanan, kepada peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya. Intinya, setiap apapun hasil yang sudah kita peroleh, yang sudah kita dapat melalui kerja keras yang luar biasa, sehingga kita merasa cinta kepada uang tersebut, maka ketika kita mau memberi, mau berbagi, itulah sebuah kebajikan di mata Allah yang bernilai tinggi. Selanjutnya, setelah beriman dan berbagi, Allah pun melanjutkan tahapannya dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat. Orang-orang yang menempati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan masa peperangan. Ketika kita simpulkan, keimanan dibuktikan keimanan itu dengan berbagi kepada sesama. Ketika kita hanya mengandalkan keimanan atau ibadah-ibadah ritual yang berhubungan dengan Allah atau hablum minallah, tapi tanpa disertai dengan hablum minannas atau berbuat baik kepada sesama manusia, bisa saja kita dikatakan bertuhan tapi tidak berperi kemanusiaan. Atau sebaliknya, ketika kita fokus untuk berbuat baik kepada sesama tapi mengindahkan perintah sholat atau ibadah ritual yang berhubungan dengan hablum minallah, maka bisa saja kita dikatakan sebagai makhluk yang berperi kemanusiaan tapi tidak bertuhan. Konsep utama
untuk mendapatkan kebahagiaan sejati yang sempurna adalah kita harus menjadi makhluk yang bertuhan dan berperi kemanusiaan.